Nur Vivi Dwiandarmati, NIM 51, Prodi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Hard System menyatakan bagaimana menyelesaikan problem dunia nyata yang telah terdefinisi dengan baik. Pada Hard System cenderung menekankan pada hal-hal yang dapat diukur dan kriteria yang objektif, dapat mengisolasi dan mengontrol variabel, serta dekomposisi top-down dari sistem menjadi subsistem-subsistem. Hard dapat menyatakan sistem dengan behavior yang tidak terduga dan feedback yang kompleks antar komponen, namun metode tersebut bermasalah saat diterapkan pada sistem manusia. Sedangkan Soft System belajar bagaimana untuk mengatasi problem dunia nyata yang ill-definite dan tidak terukur dengan berfokus pada hubungan manusia secara lebih baik. Pada Soft System menangani masalah yang tidak terstruktur atau ill-structured problem dengan tujuan yang tidak jelas. Peneliti diperbolehkan membandingkan beberapa model konseptual dengan menggunakan beberapa alat yang berbeda untuk mencapai tujuan penelitian. Memusatkan perhatian pada sistem aktivitas manusia atau Human Activity System yang mendasarkan prosesnya pada partisipasi dan belajar, participation and learning. SSM adalah metode yang paling sesuai dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks dan dinamis seperti masalah pendidikan, kesehatan, masyarakat, transportasi massal, dan lain-lain. Soft System Methodology pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh tim akademis dari Universitas Lancaster yang dipimpin oleh Prof. Gwilym Jenkins pada tahun 1966. SSM awalnya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan melibatkan banyak stakeholder di dalam bidang manajemen. Tahap pada pendekatan SSM yakni 1. Mengidentifikasi permasalahan atau situasi yang tidak terstruktur. 2. Meneliti situasi atau keadaan dan menyusun pernyataan permasalahan, dilakukan menggunakan analisis unsur-unsurnya dengan metode Rich Picture. Yang ketiga, memilih perspektif dan mendefinisikan sistem yang relevan, dilakukan dengan menyatakan root definition, yaitu melakukan identifikasi elemen situasi dan pihak yang terlibat dengan menggunakan CATWO. Elemen analisis dalam CATWO mencakup customer, actor, transformation, process, well constraint, owners, environmental constraint. 4. Mengembangkan model konseptual sistem sesuai dengan definisi yang dinyatakan dalam root definition. 5. Membandingkan model dengan dunia nyata. 6. Mendefinisikan perubahan yang akan diimplementasikan secara sistematis. 7. Mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi problem. Manfaat penggunaan SSM menurut Delbrück 2008 adalah pertama, meningkatkan pemahaman secara holistik pihak-pihak yang dieksplorasi terhadap kasus yang dihadapi. 2. Penggunaan SSM membuat proses pembelajaran dapat dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. 3. Proses inovasi dalam penyelesaian masalah dapat dieksplorasi bersama-sama sehingga melahirkan banyak alternatif solusi. Sistem metodologi atau SSM saat ini bukan hanya SSM klasik yang pelaksanaannya terdiri dari 7 tahapan sesuai teori yang disampaikan oleh Jack Land. Namun, SSM sendiri merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk menangani permasalahan yang tidak terstruktur dan terus-menerus berubah secara dinamis dengan menggunakan berbagai macam alat analisa atau tools yang bisa digunakan, sehingga bisa menemukan keseimbangan antar elemen. Untuk mendukung dan menyusun pemikiran dan intervensi dalam masalah organisasi yang kompleks dengan menggunakan metode penyelesaian masalah organisasi dan keputusan manajerial yang disusun menggunakan metodologi perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan sistem. Metode analisis prospektif partisipatif atau participative prospective analysis atau PPA merupakan analisis prospektif partisipatif digunakan untuk menetapkan kebijakan dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan di masa depan. Tahapan pada metode ini yaitu mengidentifikasi faktor penentu di masa depan, menunjukkan tujuan strategi dan kepentingan pelaku utama, dan mendefinisikan dan mendeskripsikan perubahan kemungkinan di masa depan. Contoh penelitian yang menggunakan metode PPA yaitu penelitian oleh A. Aman Damai, Manofatria Bor, Marimin, Arya Damar, dan Eman Rustiadi tahun 2011 yang berjudul Participatory Perspective Analysis in Coastal Zone Management of Lampung Bay.
Dalam penelitian tersebut, PPA digunakan untuk membangun alternatif skenario yang mungkin terjadi dalam 20 tahun ke depan. Selanjutnya, perwakilan stakeholder melakukan diskusi terstruktur dan menyusun implikasi strategis dan aksi antisipatif rencana pengelolaan pesisir Teluk Lampung. Adapun beberapa skenario, yakni yang pertama, analisis prospektif partisipatif dalam memberikan suatu interaksi langsung yang intensif antar perwakilan stakeholder dan menghasilkan kesepakatan yang bersifat konsensus. Dan yang kedua, analisis prospektif partisipasif dapat menjadi wadah bagi keterlibatan stakeholder melalui perwakilan dalam penentuan variabel kunci perencanaan, pendefinisian kondisi variabel di masa datang, pembangunan skenario perencanaan, serta menyusun implikasi strategis dan aksi antisipatif dalam pengelolaan wilayah pesisir Teluk Lampung secara terpadu. Dan yang ketiga, pelibatan perwakilan stakeholder merupakan kunci yang dapat mempermudah perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Lampung secara terpadu dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan.